Karena ada banyak sekali pertanyaan tentang, Kak, apakah kita boleh membawa pacar atau pasangan yang belum menikah untuk check-in ke hotel? Aku akan coba jawab pertanyaan ini di video ini. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi seputar hotel, wisata atau liburan dan hal-hal menarik lainnya. Oke, langsung aja masuk ke poin pembahasan di video ini. Apakah kita boleh membawa pacar atau pasangan yang belum menikah untuk check-in ke hotel atau untuk menginap di hotel? Dan kebanyakan yang ditanyakan adalah Hotel Oyo. Ya, aku nggak tahu kenapa Hotel Oyo ini banyak sekali ditanyakan ya. Apakah memang karena kita sering banget booking Hotel Oyo karena Hotel Oyo ini harganya murah? Nggak tahu ya. Oke, dari Hotel Oyo-nya sendiri ini di oyorooms.com, ID, guest policy. Nah, ini general terms and condition-nya. Ini ada beberapa poin ya yang perlu. Ini adalah syarat dan ketentuan yang umum ya. Sebelum nanti kita bahas ke yang khusus, sebelum nanti kita bahas ke hotel lainnya. Kita masuk ke Hotel Oyo dulu. Ini khusus Hotel Oyo ya aturannya. Yang pertama, tamu harus berusia minimal 18 tahun untuk dapat check-in ke hotel. Jadi at least memiliki KTP ya dan berusia 18 tahun biar identitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Tamu wajib menunjukkan dokumen tanda pengenal yang sah pada saat check-in. Nah, tamu di bawah 18 tahun, misalnya anak-anak, ya pokoknya yang di bawah 18 tahun, itu harus ditemani oleh orang dewasa, harus didampingi oleh orang dewasa. Dan hotel berhak melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumennya. Jika ada tindakan tamu yang dianggap tidak pantas oleh hotel, atau jika ada perilaku tidak pantas yang menjadi perhatian hotel, maka hotel berhak untuk mengambil tindakan. Jadi misalnya katakanlah, kita mengganggu orang lain, mengganggu tamu lain, kita merusak fasilitas hotel, kita misalnya membuat kegaduhan. Oke, jadi ini adalah beberapa aturan umum ya, aku nggak bisa bacakan semuanya. Nah, untuk yang kebijakan khusus hotel ini, kalian bisa lihat di poin 3 ya, poin 3, ini yang warna biru. Nah, di beberapa lokasi hotel, pasangan yang belum menikah atau tidak sah secara hukum dan agama mungkin tidak diizinkan untuk check-in. Ya, syarat dan ketentuan berlaku di situs web dan aplikasi. Hotel berhak menolak tamu jika bukti identitas tidak ditunjukkan saat check-in dan tamu harus membatalkan bid dan membuat pesanan baru. Oke? Jadi kata kuncinya di sini yang pertama adalah di beberapa lokasi hotel. Artinya nggak semua hotel. Kalau pengalamanku pribadi, ini khusus di kalau misalnya di Hotel Oyo Syariah, aku beberapa kali ke Hotel Oyo Syariah, selalu waktu check-in itu selalu dibilangin, Mas, di sini tidak boleh bawa pacar ya. Selalu dibilangin begitu. Kalau misalnya aku check-in atau menginap di Hotel Oyo Syariah, itu sudah pasti ya, sudah pasti nggak boleh. Kalau di Oyo Syariah. Tapi kalau di yang konvensional atau yang umum, itu depends atau tergantung dari hotelnya. Setiap hotel punya peraturan sendiri-sendiri. Ada yang memperbolehkan, ada yang enggak. Untuk mengetahui itu tanya aja ke hotelnya langsung, baik melalui telepon, melalui chat atau melalui apapun sebelum kalian check-in. Karena di sini di peraturannya itu hotel berhak menolak tamu jika bukti identitas tidak ditunjukkan. Bukti identitas ini misalnya katakanlah ada pasangan yang datang gitu kan. Itu ada beberapa hotel yang mewajibkan untuk menyerahkan atau menunjukkan bukti buku nikah. Ya, bukti buku nikah. Kalau nggak ada, ya hotel berhak untuk menolak tamu itu. Tapi nggak di semua hotel ya. Hotel-hotel tertentu saja. Kalau di hotel syariah sudah pasti nggak boleh. Itu kalau konvensional tergantung hotelnya. Kalau misalnya itu terindikasi atau ikut dalam prostitusi atau ya semacam itulah ya, itu ya sudah jelas itu nggak boleh. Ya sudah jelas itu dilarang ya, dan nanti ada hukumnya tersendiri. Tapi kalau misalnya katakanlah cuman perselingkuhan misalnya atau sama teman misalnya, itu sebenarnya ada beberapa pasal dari RKUHP. Ini aku coba bacakan sedikit ya. Isi dari pasal 415 ayat 1 pasal-pasal RKUHP. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan istri atau suaminya akan dipidana karena tindakan perzinahan dengan pidana paling lama 1 tahun atau harus membayar denda paling banyak pada kategori 2.
untuk tindakan pidana sebagai yang dimaksud pada ayat 1, ini yang ayat 2-nya ya, itu tidak akan dilakukan penuntutan kecuali atas adanya pengaduan. Pengaduan ini dari istri atau suami bagi orang yang terikat pernikahan, atau anak atau orang tua yang tidak terikat pernikahan. Jadi yang berhak melaporkan adalah istri atau suami yang sah, atau anak atau orang tua meskipun dia tidak terikat pernikahan. Kayak gitu. Oke. Jadi nggak akan bisa dijerat pasal ini kalau nggak ada laporan. Itu kalau memang kejadiannya itu kayak bukan prostitusi ya, bukan kayak ya kejahatan ya, bukan kayak kejahatan. Itu masuknya ke ini. Tapi kalau sudah ke ya jual beli kayak gitu, itu sudah termasuk kejahatan. Itu beda lagi. Dan juga berbeda cerita kalau misalnya memang itu ada kondisi khusus. Misalnya ada biasanya di event-event bulan puasa itu kan ada razia atau ada sesuatu. Nah, itu kita tetap kena. Kayak gitu, tetap kena meskipun kita diperbolehkan oleh pihak hotel, tapi kita tetap kena secara hukumnya kayak gitu. Karena ada ya itu tadi, mungkin ada laporan warga, ada terkait ya hal-hal negatif kayak gitu, perzinahan atau prostitusi dan sebagainya. Nah, itu kita tetap kena juga. Jadi saranku teman-teman, sebaiknya kalau misalnya meskipun hotel sebenarnya ada beberapa ya hotel konvensional yang sebenarnya nggak masalah, karena itu kan privasi ini ya, privasi tamunya. Tapi terkadang ada juga beberapa hotel yang demi menjaga image biar tidak dikira hotel yang buat gitu ya, makanya biasanya hotel akan menolak. Beberapa hotel sekarang kebanyakan ada banyak hotel yang menolak kok untuk pasangan yang berbeda, untuk menerima pasangan yang belum nikah ya, maksudnya bukan berbeda, belum sah gitu. Beberapa hotel sekarang sudah mulai banyak yang menolak kayak gitu. Jadi ya menurutku kalau misalnya kalian seperti itu ya jangan di hotel kayak gitu, atau jangan melakukan seperti itulah. Cara amannya ya kalian nikahin dulu. Kalau kalian sudah nikahin baru dah gampang gitu kan. At least kan gini ya, nikah itu kan sebenarnya gampang ya. Yang susah adalah resepsinya atau pesta mewahnya. Yang penting kalian nikah gitu kan di KUA, kemudian dapat buku nikah, udah buku nikah itu set, udah kalian bisa tuh bawa ke hotel mana terserah kalian. Yang penting sudah ada buku nikah, udah. Mau resepsinya nanti juga nggak masalah, mau pestanya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan juga nggak masalah ya. Tapi beda dengan tunangan. Kalau tunangan kan nggak ada buku nikah ya, itu beda cerita. Kalau misalnya tunangan ya nikahin aja dulu kan, dapat buku nikah sudah, baru kalian mau nginep di hotel manapun terserah, yang penting ada buku nikah sudah gitu. Itu sih menurutku, saranku, daripada sembunyi-sembunyi. Kalau misalnya nih, makanya kenapa kok beberapa hotel sekarang kayak menolak gitu kan, karena gini, takutnya itu bukan misalnya tunangan gitu kan, takutnya itu bukan tunangan, tapi ya kayak gitulah ya, yang bayar gitu online ya itu. Biasanya kan ada yang bayar gitu yang melakukannya di hotel itu. Nah, pihak hotel takutnya seperti itu gitu. Jadi selain itu nanti bisa ditangkap gitu kan, itu juga bisa merusak citra hotelnya juga. Kenapa menerima hal-hal yang tidak dibenarkan seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share di video ini. Semoga informasi tadi bisa membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.